Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akhlak Pergaulan Remaja dan Menjenguk Orang Sakit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faridatul Husna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak pergaulan remaja. Yang pertama, pengertian dan pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari khulqun, yang artinya budi pekerti, perangai, atau tingkah laku. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah adalah akhlak yang baik yang bersumber dari ajaran Islam. Selanjutnya, pergaulan adalah interaksi antara individu satu dengan individu lainnya. Masa remaja merupakan usia 12 tahun hingga 22 tahun. Jadi, yang dinamakan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja adalah akhlak yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam yang terjadi dalam interaksi remaja, yakni usia 12 tahun sampai 22 tahun. Akhlak terpuji dalam pergaulan remaja ini sangat perlu ditanamkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan akhlakul karimah akan mewujudkan terlaksananya kemaslahatan yang baik dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja antara lain: 1. Saling memahami atau tafahum. Tafahum menurut bahasa bermakna saling memahami atau saling mengetahui secara mendalam. Dengan adanya sifat tafahum ini, maka manusia dapat mengetahui segala perbedaan, karena manusia dilahirkan itu dengan segala perbedaan. Yang kedua, tolong menolong atau ta'awun. Dalam pergaulan sangat diperlukan adanya sikap ta'awun, karena manusia itu tidak selalu mengalami kebahagiaan. Ada kalanya manusia itu dalam keadaan sulit dan membutuhkan pertolongan orang lain. Terkait anjuran tahun ini terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Yang ketiga, bersikap santun dan tidak sombong. Apabila seorang remaja ingin diterima dalam lingkungan pergaulan, maka hendaknya ia memiliki sifat yang santun dan menghindari sifat sombong, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Yang terakhir, tidak saling membenci dan iri hati. Yang ketiga, bentuk dan dampak negatif akhlak tercela pada pergaulan remaja. Adapun bentuk akhlak tercela dalam pergaulan remaja antara lain: 1. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk akhlak tercela, yang mana bebas sendiri adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah yang ditimbulkan dari pergaulan bebas adalah seperti kenakalan remaja, yaitu perkelahian, tawuran pelajar, perampokan, dan lain-lain. Yang kedua, penyalahgunaan narkoba atau alkohol. Selanjutnya, dampak negatif dari akhlak tercela dalam pergaulan remaja antara lain: yang pertama, bertentangan dengan nilai agama. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Remaja yang mempunyai rasa malu bila melakukan kesalahan, maka
ia merasa martabat dan harga dirinya jatuh. Hal ini tentu berbeda dengan remaja yang kehilangan budaya malu. Mereka cenderung bangga dengan perilaku tercela yang ia lakukan, dan bahkan ia merasa bahwa yang ia perbuat adalah perbuatan yang benar. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Yang keempat, menimbulkan keresahan bagi orang lain. Selain menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri, orang lain juga akan merasakan dampaknya. Sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan sosial, sehingga kehidupan masyarakat tidak harmonis dan ikatan solidaritas menjadi runtuh. Yang keempat, cara menghindari akhlak tercela dalam pergaulan remaja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup. Misalnya, dengan mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari, serta mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Yang ketiga, perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Seandainya tiap remaja mampu menanamkan pertanyaan, apa yang akan terjadi pada saya nanti jika saya tidak menyusun atau lalai dalam menyusun langkah untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Kemudian hal ini dapat diterapkan dan diiringi dengan tindakan yang positif untuk kemajuan pada remaja. Selanjutnya, adab menyinggung orang sakit. Etika atau akhlak menyinggung orang sakit. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, hendaknya tidak lama dalam berkunjung dan mencari waktu yang tepat untuk berkunjung. Yang ketiga, hendaknya mendekat pada orang yang sakit dan menanyakan keadaannya. Yang keempat, mendoakan agar cepat sembuh dan dibelah kasihani sama Allah. Yang kelima, mengingatkan pada orang yang sakit agar bersabar atas takdir Allah. Sedangkan etika atau akhlak bagi orang yang sakit, yang pertama, segera bertaubat dan bersungguh-sungguh, berbaik sangka kepada Allah, dan segera meminta ampunan atas kezaliman yang pernah dilakukannya. Hikmah menyinggung orang sakit. 1. Menumbuhkan jiwa sabar dan tawakal. Mempertebal iman seseorang. Menyadari bahwa kesehatan itu adalah anugerah yang paling besar, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan Allah akan mengampuni dosa orang yang sakit.